Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Yuni akan melanjutkan materi tetap di tema 3, subtema 1, pembelajaran kedua, yaitu mengenai benda terbuat dari kayu. Bisa anak-anak simak buku paketnya halaman 12 sampai 18. Oke. Coba anak-anak sebelumnya Bu Yuni menjelaskan lebih lanjut, anak-anak bisa menyebutkan benda apa saja yang terbuat dari kayu. Anak-anak bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar rumah anak-anak. Contohnya apa saja? Oke. Benda-benda yang terbuat dari kayu, 1, ada meja, yang kedua kursi, kemudian yang ketiga almari, yang keempat pensil dan kertas, kemudian yang kelima juga ada figura, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk pensil dan kertas, kok terbuat dari kayu Bu Yuni? Iya, untuk pensil terbuat dari pohon pinus. Kenapa digunakan pohon pinus? Karena pohon pinus adalah sifatnya ringan. Kemudian untuk kertas juga terbuat dari pohon. Itu nanti pengolahannya, kalau kertas itu pohonnya nanti diambil dalamnya, kemudian dibuat bubur. Untuk membuat kertas itu dibuat bubur dulu, namanya pul. Ya. Kemudian bagaimana cara pengolahan pohon sehingga bisa menjadi almari, kemudian bisa menjadi meja, kursi, dan lain sebagainya? Itu tentunya juga ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah penebangan pohon. Dalam penebangan pohon ini tentunya tidak sembarangan nebang, tetapi kita harus memperhatikan mana pohon yang sudah tua atau pohon mana yang sudah layak digunakan untuk diproduksi menjadi benda-benda tersebut. Jadi bisa diistilahkan adalah tebang pilih. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah setelah penebangan tadi, langkah yang kedua adalah kayu atau pohon yang sudah ditebang tadi dipotong-potong sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nanti kayu akan dibuat menjadi pintu, itu pemotongannya beda dengan kayu yang akan dibuat menjadi meja atau kursi. Jadi dipotongnya sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang ketiga, kalau kayu-kayu tadi sudah dipotong, kemudian kayu-kayu tadi dikeringkan selama kurang lebih 2-4 minggu. Kemudian setelah kayu-kayu tadi kering, kemudian barulah dibuat menjadi meja dan kursi atau sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apa kelebihan dan kekurangannya benda-benda yang terbuat dari kayu? Ayo, siapa yang tahu anak-anak? Oke. Kelebihannya adalah 1, kayu itu mudah dibentuk atau diukir. Yang kedua, benda yang terbuat dari kayu itu dapat bertahan lama, bahkan puluhan tahun, terutama benda-benda yang terbuat dari kayu jati. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya adalah 1, tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Yang kedua, kayu dapat berubah atau terserang oleh rayap atau serangga yang lainnya. Kemudian selain untuk membuat benda-benda tadi, ada beberapa fungsi dari pohon yang harus anak-anak ketahui. Yang pertama adalah 1, pohon itu dapat menyerap air hujan. Tentunya adalah yang berfungsi di sini adalah akarnya. Jadi akar dari pohon itu dapat menyerap air. Jadi makanya kalau ada hutan yang masih banyak pohonnya yang belum ditebangi secara liar atau yang belum gundul, masih hijau semua, itu kalau terjadi hujan, sekalipun hujan deras, tidak akan terjadi banjir, apalagi tanah longsor. Karena apa? Karena di situ masih ada penyerapan air hujan. Beda lagi kalau hutan itu sudah tanamannya sudah ditebangi secara liar, hutan itu sudah gundul. Jadi kalau terjadi hujan
sudah otomatis tidak ada penyerapan air sehingga dapat terjadi banjir bahkan tanah longsor. Kemudian fungsi yang kedua adalah pohon itu dapat menghasilkan oksigen yang bersih yang tidak tercemar. Kemudian fungsi yang ketiga adalah pohon itu dapat mengendalikan suhu dan kelembapan udara. Yang keempat, pohon juga dapat menghasilkan air yang bersih. Yang kelima, pohon dapat mencegah banjir dan tanah longsor. Nah, itulah anak-anak penjelasan untuk hari ini. Mudah-mudahan anak-anak paham, mudah-mudahan anak mengerti. Nanti bisa dibaca kembali di buku temanya halaman 12 sampai 18. Oke. Sekian penjelasan dari Bu Yuni. Sering-sering cuci tangan, pakai masker, makan makanan yang bergizi, istirahat, dan jangan keluar rumah kalau tidak penting sekali. Oke, cukup sekian dari Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.